Halo Sobat Manajemen, kembali lagi di Mankes Manajemen Podcast, podcastnya Himpunan Mahasiswa Manajemen STY Ekuitas. Oke nih, di episode 2 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah seru dari yang pertama. Setuju teh, katanya mah calon entrepreneur. Betul banget nih Kang Aduy, dimana ini di kampus udah hot news banget nih sosok Lagi entrepreneur happening ini. gitu ya teh ya. Betul banget nih, dimana kebetulan aku pun pernah beli salah satu produk dari teteh juga konsumen begitu ya teh ya. Betul banget nih. Oke, kalau kita langsung aja kali ya. Boleh teh, boleh. Kita sambut Teh Teh Arlinda. Hai guys. Kita say hi semuanya ke kamera, hey. Halo Teh Arlinda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget sih. Boleh mungkin Teh Arlinda gitu ya kita perkenalkan, jadi biar para yang nonton tuh tahu gitu Teh Arlinda. Boleh teh, silahkan. Hai guys, perkenalkan nama aku Arlinda, biasa dipanggil Olin atau Alin, dan biasa sih teman-teman manggil aku tuh Olin kalau enggak Alin. Nah, terus sekarang aku lagi di semester 5. Di sini tuh aku ngambil konsentrasi marketing atau biasa disebut sebagai manajemen pemasaran. Wah, sama kayak kita ya Kang, masih semester 5. Setuju teh, satu angkatan begitu Satu ya. angkatan, tapi Teh Arlinda ini katanya sibuk banget ya. Iya teh, setuju. Gimana kalau kita nanti di akhir tuh bakal bahas gitu kesibukan Teh Arlinda dan bagaimana sih beliau bisa mengatur waktunya begitu ya teh ya. Betul banget nih Kang. Oke teh, sebelum kita mulai ke tujuan utama kita mengenai bisnis gitu ya, aku ini pengen nanya sih apa organisasi yang Teh Arlinda ikutin di kampus? Kalau sekarang sih aku lagi ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen yang saat ini aku jalanin, dan aku di kampus tuh cuman ikutan itu aja gitu, nggak ikutan yang lain-lain. Nah terus selama di organisasi aku di magang sebagai departemen 2 divisi media. Oke teh, ternyata emang Teh Arlinda ini ingin fokus gitu ya, memegang tanggung jawabnya full gitu di Himpunan Mahasiswa Manajemen kayak Dan gitu. Teh Arlinda ini kelihatannya emang suka beraktivitas ya. Setuju Ikutan banget, Teh. organisasi, suka bersosialisasi juga sama Setuju, orang-orang. Teh. Apalagi kan emang Teh Arlinda ini kan di media ya, Iya, jadi pasti banyak interaksi gitu dengan orang-orang kayak gitu. Banget. Jadi nggak salah ya, bisnisnya cocok banget berarti dengan kehidupan Setuju organisasinya. Teh. Boleh dong nih Teh Arlinda, kita kasih tahu ke teman-temannya bisnis apa sih yang emang Teh Arlinda lagi jalanin saat ini. Jadi bisnis yang aku sekarang jalanin itu sebenarnya masih bisnis kecil-kecilan sih, belum terlalu besar banget. Bisnisnya itu di bidang aksesoris atau fashion. Nah, bisnisnya tuh kayak ya udah pasti familiar banget lah. Kalau misalnya anak muda mah kayak bisnisnya tuh jadi bisnis gelang, kalung, cincin. Nah, terbuatnya tuh dari manik-manik. Jadi kayak ini loh, tahu nggak sih manik-manik yang biasa kalian dari kebaya gitu. Nah, cuman ini tuh manik-maniknya lebih ke buat aksesorisnya gitu. Dan di sini tuh aku tuh jual beberapa, nggak hanya cincin, galung, kelang juga. Di sini tuh aku jual kayak strap-on, terus juga gantungan kunci. Pokoknya perintilan-perintilan kecil yang bikin fashion tuh kayak kok lucu banget gitu, kayak gitu. Oke, jadi mungkin lebih ke aksesoris gitu ya Teh ya? Ya, lebih ke aksesoris. Oke Teh, tadi kan kita udah tahu gitu ya produk dan bisnis Teh Olin ini. Namanya tuh apa Teh kalau boleh tahu? Manis. Wih, Manis. Jadi tulisnya tuh MANIKS MANISS. Ada di Instagram ya Teh? Instagram, Ada di sosial Instagram. media. Ada, boleh Follow cek sekarang, di guys. aja, langsung Teman-teman Manis. boleh kita cek Instagram sekarang, langsung follow Instagramnya Manis sama Teh Arlinda. Bisa order di Instagram juga. Bisa. Langsung ya Teh, Langsung di DM aja, langsung DM aja. Oke. Sama aku langsung dibalas. Langsung sama pemiliknya, sama CEO-nya. Urusan uang memang gercep kan? Oke. Oke Teh Arlinda, di sini boleh dong diceritain lebih lanjut gimana sih dari usaha Manik Manis ini bisa terlahir gitu. Apa sih ide yang membuat Teh Arlinda menjalankan bisnis ini? Jadi yang pertamanya tuh karena aku tuh suka banget kayak OTD, suka banget kayak foto-foto di kafe, atau suka kayak nongkrong-nongkrong di kafe, dan kayak kayaknya kalau misalnya cuman OTD doang, kayak itu kayak apaan sih cuman OTD doang gitu kan. Nah dari situ aku udah mulai muncul di situ, emang udah sebelum itu tuh udah mulai emang booming manik-manik, cuman kayak muncul idenya tuh pertamanya tuh dari fashion
aku tuh suka pakai water date, cuma kayaknya terlalu kosong deh kalau misalnya nggak pakai aksesoris atau apa. Nah dari situ muncul, awalnya tuh iseng-iseng aja. Ya udah, aku tuh waktu itu tuh pergi ke Bandung, ke salah satu toko di Bandung, Manik-Manik, dan di situ beli beberapa perintilan manik-manik. Dan awalnya tuh kayak cuman beli sedikit-sedikit aja dulu. Nah terus di situ udah mulai bikin. Awalnya tuh cuman emang nggak dijual sama aku, cuman konsumsi pribadi ya, konsumsi pribadi doang, kayak pakai terus tiba-tiba kayak kok lucu gitu kan, terus di mix and match sama fashion yang suka aku pakai, kok lucu juga. Nah dari situ udah mulai muncul ide-idenya, cuman belum mau ke bisnis gitu, kayak cuman muncul ide-ide doang. Nah dari situ aku udah mulai ajak temen, gimana yuk kalau misalnya kita coba iseng-iseng aja jualan ini. Dan akhirnya ada salah satu rekan aku sekarang tuh nggak bisa datang karena lagi berhalangan hadir. Nah berdua ya Teh ya? Iya berdua. Jadi rekan aku juga sama dia juga kayak kalau dia sih bukan lebih ke suka fashion, tapi dia tuh lebih suka ngebuat atau bikin barang-barang yang handmade. Nah dari situ iya kalau kalau suka aku kan berkreasi kan. iya kita Kreatif kayak gitu ya, Teh ya? seneng banget kalau ngebikin sesuatu yang kreatif, sesuatu yang bisa berkreasi. Dan akhirnya di situ awalnya bikin terus udah banyak, dan terus kita udah mulai muncul gimana kalau misalnya kita jual aja gitu. Apalagi ini kan sesuai banget sama target pasar kita ya, yang dimana ini tuh benar-benar mahasiswa terus ciwi-ciwi semua yang suka fashion gitu kan. Nah dari situ kita udah mulai muncul, ya udah kita cobain aja jualan. Nah dari situ kita bikin desain kayak packaging lucu-lucuan. Awalnya cuman ya iseng-iseng doang, nggak terlalu bagus, dan akhirnya kita coba jualan ke teman-teman. Akhirnya banyak yang suka, dan sampai sekarang sih alhamdulillah. Wih, ternyata lumayan panjang gitu ya gimana proses terlahirnya Manix Manis, mulai dari cuman Teh Alinda cuman iseng-iseng gitu ya, suka Iya, awalnya outfit iseng-iseng kita, doang, gitu. kayak kayaknya lucu ya kalau misalnya bikin manik-manik. Terus juga selain iseng sih, selain itu tuh aku tuh kayak di rumah tuh gabut banget gitu kan, di rumah pulang ngerjain tugas, atau kadang organisasi kayak bosan banget. Dan akhirnya dari situ gimana deh kalau misalkan kita bikin yang bisa manik-manik refreshing yang ya? berkreasi gitu. Iya. Terus emang kebetulan aja gitu ya Teh Alinda mempunyai teman yang memang sesuai gitu sama Teh Alinda, dan juga temannya yang inginkan gitu, sehingga terlahirnya Manix Manis kayak gitu. Iya, jadi kita tuh kayak punya visi misi yang sama gitu. Oke, visi misi. Emang bener kan, Oke. kita harus satu arah. Oke, dalam menjalankan bisnis kan tujuannya Iya, paling penting tujuannya gitu ya Teh ya. paling Teh. penting. Oke, kita kembali lagi nih. Cuman tadi terhalang kendala gitu, pada kita udah panjang lebar ternyata ada kendala, jadi kita take ulang. Tapi gak apa-apa, jadi kita punya waktu buat bisa bincang-bincang bareng lagi gitu. Iya, benar banget. Oke, kita langsung aja nih biar mempersingkat juga. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara Teh Olin gitu ya pribadi untuk menyeimbangkan waktu antara akademik, organisasi, dan juga bisnis saat menjalani kegiatan ini secara bersamaan kayak gitu? Kalau aku sih cara ngimbangin waktunya dalam kegiatan secara bersamaan, karena kan kita nggak bisa diprediksi juga ya, nggak bisa diprediksi antara organisasi, bisnis ataupun akademik yang benar-benar deadline-nya tuh mepet dan harus selesai pada saat itu juga. Nah, biasanya kalau aku tuh kayak bikin jurnal gitu, kira-kira mana yang benar-benar mepet banget. Kalau misalnya aku sih kadang suka ngutamain dulu akademik, karena kan kalau misalnya akademik itu penting banget ya. Apalagi kalau misalnya kita sekarang lagi mahasiswa, benar-benar kayak ya udah akademik aja dulu diutamain. Iya, apalagi semester 5 sekarang konsentrasi gitu. Jadi aku biasanya ngerjain dulu akademik, dicicil sedikit-sedikit. Nanti kalau misalnya sambil istirahat, kalau misalnya ada pesanan manik-manik, itu biasa sambil bikin manik-manik, dicicil lagi. Terus nanti kalau misalnya udah selesai bikin manik-manik, kerjain tugas lagi. Dan nanti kalau misalnya udah selesai nih, antara manik-manik sama akademik udah beres, baru langsung ke organisasi. Dan biasanya tugas organisasi itu kalau misalnya kan aku sebagai divisi media, yang dimana tuh divisi media tuh kayak ngedit deh. Nah kalau aku sendiri, kalau ngedit sih kadang suka sambil ngerjain tugas, atau sambil di jalan, atau sambil apa. Soalnya kan kalau misalnya ngedit terus pakai Canva tuh kan gampang banget ya, bisa di HP, fleksibel, bisa di HP, praktis. Jadi kayak sambil gimana pun juga ya udah sambil main HP, sambil makan, kadang sambil makan juga. Terus kadang sambil kayak chill-chillan kayak gitu. Chill gitu ya. Iya, sambil santai-santai. Karena bukan tugas yang harus fokus banget. Iya, jadi kayak nggak apa-apa lah, yang penting semuanya terselesaikan dengan baik gitu. Oke, jadi kalau misalkan diurutkan gitu ya skala prioritas Teh Olin sendiri itu yang pertama pasti akademik ya? Akademik yang pertama itu memang wajib banget. Tugas pertama kita ya, gitu ya? sebagai mahasiswa semester 5 gitu ya, mahasiswa akhir ya kan.
Terus yang kedua disusul sama bisnis manis-manis karena emang itu kan berurusan sama konsumen gitu ya Teh. Sama cuan sih pasti. Iya, sama cuan. Cuan Oh, nomor ternyata cuan nomor satu gitu. Iya. Terus selain cuan juga kayak soalnya kan konsumen tuh itu penting juga ya kalau misalnya kita jualan produk. Jadi kayak apa ya, kayak semuanya tuh harus beres gitu. Jadi kayak konsumen tuh yang nggak mau tahu kita ada masalah atau tantangan apapun, yang penting produk yang dia pesen harus ada pada saat itu juga gitu kayak. Memelihara gitu ya hubungan sama konsumen. Iya, bisa kayak bikin order. loyalitas konsumen itu emang Iya, harus emang dijaga. penting banget loyalitas konsumen tuh. Setuju. Ini anak-anak marketing gitu. Jadi mas marketing. Kayak disusul sama terakhir itu organisasi karena kan emang tanggung jawab di organisasi Teh Olin emang cukup fleksibel gitu, jadi cukup menguntungkan buat Teh Olin sendiri kayak gitu. Oke Teh, makasih Teh jawabannya. Jadi lanjut Teh Dipa pertanyaannya. Berhubungan sama organisasi lagi nih Kang, gimana pengalaman berorganisasi di himpunan mahasiswa manajemen ya Teh Olin? Apakah itu tuh ada sambung menyambung ya sama perkembangan di manajemennya? Kalau aku sih pengalaman dari organisasi itu benar-benar seru banget. Yang tadi udah bilang sebelumnya kayak kita tuh diajarin kayak gimana sih nyusun acara, terus bikin planning, terus benar-benar kayak nyusun dari awal sampai akhir. Sesuai kayak Iya, manajemen gitu ya, kayak planning, iya. organization Terus kayak gitu. planning, organization, actuating, controlling, semua iya, itu iya. benar-benar diajarin banget di organisasi. Jadi aku tuh kayak itu tuh semacam mengaplikasikan pelajaran manajemen sendiri di kuliah terhadap organisasi gitu. Terus juga buat nanti, terus juga selama di organisasi tuh kayak seru banget teman-temannya, kayak benar-benar semuanya tuh welcome gitu. Jadi yang asalnya aku tuh kayak takut masuk organisasi soalnya takut teman-temannya gini lah Banyak gitu lah. stigma-stigma Iya, yang Iya, banyak karena stigma-stigma emang yang banyak orang muncul. juga ketakutan sebelum masuk organisasi itu kayak gitu ya. Iya, padahal orang yang kayak gini. padahal nggak orang-orang kayak gitu. nggak semenyeramkan Semenyeramkan itu itu. Setuju banget. Kayak benar-benar seru banget. Terus kayak di organisasi juga kita nggak hanya tanggung jawab untuk menjalankan tugas, tapi kayak kita tuh traveling juga di organisasi, kayak seru-seruan bareng, refreshing bareng ya, Refreshing, berarti iya. jalan-jalan bareng. Iya, terus kayak benar-benar seru banget lah pengalamannya selain dari relasi yang tadi gitu. Oke, ternyata banyak gitu yang didapatkan sama Teh Olin gitu ya di organisasi. Nggak cuman memang tujuan Teh Olin yang tercapai karena yang mendapatkan skill-skill, tapi juga mendapatkan teman-teman yang memang asik gitu ya, tidak hanya pada saat bekerja progresan gitu ya, tapi bisa diajak main Iya, di healing luar bareng, dari kayak gitu. program kerja di organisasi. Oke, Teh Olin pasti kan di kesibukan gitu, di antara kesibukan Teh Olin pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi sama Teh Olin. Apa sih tantangan utama yang Teh Olin hadapi dalam kuliah sambil berorganisasi dan juga berbisnis, dan bagaimana sih Teh Olin sendiri itu mengatasi ketika dihadapi sama tantangan tersebut? Kalau tantangannya sih yang tadi udah disebutin ya, kayak kita tuh benar-benar semua harus beres dalam satu waktu. Nah, terus tantangannya tuh selain kita harus beres dalam satu waktu, kita tuh kayak kadang kan kalau misalnya kita sambil jualan tuh kayak yang namanya bikin manik-manik kan nggak bisa benar-benar spontan dan instan kan. Ya. Harus fokus iya, ya. harus fokus, harus teliti. Nah, dari situ kadang suka tantangannya tuh kayak suka hektik dan pusing banget. Ini mana yang harus diselesaikan duluan, sementara manik-manik harus beres saat itu Ada juga. skala prioritasnya berarti. Iya, makanya aku tuh suka bikin skala prioritas tuh kayak ya itu untuk membantu itu gitu. Terus juga yang namanya bikin manik-manik tuh kayak kita tuh nggak bisa istilahnya mah apa ya, kayak kalau kata bahasa Sundanya mah kayak nggak bisa rariweuh gitu. Jadi kayak Harus iya, fokus rariweuh. juga Iya, harus gitu, fokus karena juga kan soalnya kan ekspektasi konsumen juga kan harus terpenuhi gitu ya harus Teh, terpenuhi. Jadi kita tuh harus memenuhi ekspektasi konsumen karena kan yang namanya ya gitu tadi bikin manik-manik itu nggak bisa harus cepet-cepet segala Ya. macam, karena kan harus kreatif juga. Terus antara si beats ini sama elemen ini tuh harus benar-benar nyambung gitu. Jadi kayak itu sih tantangannya mah, kayak intinya sih tantangannya tuh kayak antara bisnis, organisasi sama akademik terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, terus kalau misalnya dalam bisnis sendiri tantangannya tuh kayak konsumen, ada beberapa konsumen yang komplain, dan konsumen itu tuh kayak lumayan cerewet gitu ya, kayak gimana ya iya, Yang komplain ya. iya benar-benar komplainnya tuh kayak ya udah harus beres sekarang, nggak mau tahu gitu. Nah, dari situ itu sih tantangannya. Terus gimana sih cara Teh Olin gitu menghadapi konsumen yang kayak gitu tuh? Kayak gimana sih? Kalau aku sih sabar aja ya, Sabar. kayak iya harus sabar banget. Kan konsumen Karena adalah raja ya. konsumen kan adalah raja. Terus juga konsumen tuh kayak ngebantu bisnis aku juga Ya, buat setuju. lebih berkembang juga. Karena kan kalau misalnya bisnis kita
bisa berkembang dan bagus, nanti kan mereka bisa merekomendasiin temennya. produk kita ke orang lain gitu kan. Lalu nanti di komen di Iya, online terus shopnya, wah iya, bintang 5. reviewnya bagus kayak Reviewnya gitu bagus. juga. Jadi kita juga harus ngasih feedback yang benar-benar bagus banget gitu buat konsumen kayak gitu. Jiwa-jiwa bisnisnya sudah ada banget gitu ya di Teolin ini ya. Emang udah terlatih kan Teolin ini. Mantap. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, tadi Pak Mangga. Kayak ini kan tadi Teolin sempat ngobrol-ngobrol kalau udah banyak ngejalanin program kerja ya di organisasinya. Ada nggak nih program kerja yang paling berkesan dan memberikan dampak yang berarti buat Teolin? Program kerja sih kalau aku manajemen gathering ya, yang dimana itu program kerja departemen 2, yang dimana tuh jadi manajemen gathering tuh kayak kita tuh bertemu sama semacam studi banding, bertemu sama himpunan-himpunan organisasi yang lain dari universitas-universitas lain. Nah dari situ tuh kita tuh benar-benar berbagi pengalaman, berbagi keterampilan, skill semuanya. Terus apalagi kita di media, dan di media itu kan harus kreatif ya. Iya. Dan kita tuh selama di sana tuh selama di proker itu tuh kita tuh benar-benar saling bertukar insight gitu kayak pandangan baru. iya gitu. pandangan Ketemu baru, teman baru dong, ya kan berarti berarti banyak juga banget. iya seru-seru banget. Terus mereka tuh kayak cerita, oh ternyata gini ya desain yang benar-benar bagus tuh. Terus karena kita di himpunan, terus kalau misalnya desain Instagram tuh jangan terlalu Monoton. jangan terlalu monoton atau jangan terlalu rame banget, karena emang ini tuh organisasinya tuh organisasi kampus gitu, Ya. bukan kayak gini gimana-gimana. Jadi seru banget sih organisasi tuh sebenarnya, kayak kita tuh bisa berbagi pengalaman, terus bisa meningkatkan keterampilan juga. Apalagi itu manajemen gathering tuh kayak yang asalnya kita nggak tahu jadi tahu gitu dari mereka kayak gitu. Karena tidak hanya bertukar informasi dari mereka ke kita, tapi juga kita bisa memberikan pandangan Iya. kita gitu ya ke mereka. Kayak kita. Jadi kayak saling bertukar pandangan gitu. Seru banget makanya. Cinta banget sama Dep 2 gitu ya Teolinnya dari tadi. Soalnya media, seru gitu, terus Dep 2 tuh manajemen kayak, gathering, kayak gitu. Fleksibel kan kerjanya, kita Ya. bisa ngedit dimanapun dan kapanpun gitu. Apalagi sekarang teknologinya udah digital banget ya. Digitalisasi Jadi banget gitu. semuanya tuh bisa dilakuin di kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau misalnya aku disuruh ngedit juga, sekarang kan aku posisinya tuh kayak megang Instagram himpunan ya. Oh, Terus iya. kadang kalau misalnya ada program-program yang harus di-up sekarang juga, dan itu tuh lagi kelas posisinya, kadang suka ngedit juga sambil di kelas gitu. Tapi ya udah sih enjoy aja gitu. Jadi Lebih ke fleksibel aja. Dia gitu. lebih ke Jadi fleksibel. Bisa bisa dibawa di mana pusing aja, ya. kayak Berarti gitu. emang Teolin kelihatan nyaman banget di departemen nyaman 2 gitu. ini ya. Karena manajemen waktunya juga yang di Teolin buat, jadi bisa Udah. membuat fleksibel gitu waktunya kayak gitu. Udah penerapannya udah bagus ya. Setuju. Oke nih, Teolin, kita ada di pertanyaan terakhir nih buat Teolin, karena kita udah berbincang panjang lebar. Kita mau kasih saran nih dari Teolin gitu ya buat teman-teman mahasiswa lain yang nonton podcast ini, gimana sih tips dan trik, dan juga teman-teman yang pengen ngikutin gitu jejak Teolin sebagai mahasiswa yang ikut kuliah tapi juga organisasi yang tidak lupa juga ikut bisnis. Jadi gimana sih pesan Teolin kepada mahasiswa yang di luar sana? kalau aku sih buat teman-teman semua, buat mahasiswa-mahasiswi di sini gitu ya. Kalian kan di sini masih muda-muda ya. Jangan sampai masa muda kalian tuh nyesel buat sesuatu hal atau yang negatif gitu. Makanya kalian harus masa muda itu harus dimanfaatin bener-bener bagus banget, kayak ikut organisasi, ikut volunteer, atau ikut Karang Taruna. Pokoknya kayak ikut hal-hal yang positif aja Jangan gitu. disia-siakan gitu ya. Iya, jangan disia-siain. Ini tuh buat ngelatih mental fisik kalian buat di kerja nanti Kerja kayak nanti. gitu. Jadi jangan terlalu menikmati masa muda tapi kehilangan masa depan gitu Iya, ya. Teh. pokoknya ikutin aja hal-hal yang positif. Jangan sampai kayak diem terus di rumah rebahan terus, itu jangan kayak Jangan gitu. mahasiswa kuliah pulang. Iya, jangan kayak gitu pokoknya. Kalau menurut aku sih ya. Oke, mungkin segitu ya Teh pesan Teolin buat Oke. mahasiswa di sana yang memang ikut jejak gitu Teolin sebagai mahasiswa yang ikut organisasi, berbisnis dan juga lain-lain. Oke, Teolin, mungkin segitu saja pertanyaan di podcast Oke. Mankes episode Episode kedua dua ini. kali ini. Terima kasih Teolin atas Thank you. kehadirannya dan juga pandangan-pandangan gitu ya mengenai bisnis, organisasi dan lain-lain. Oke, Makasih kalau buat waktunya ya udah. setuju karena Sempetin, sibuk-sibuknya sibuk banget. tapi masih bisa Iya, datang. thank you juga di buat kalian Mankes. selalu semangat. Soalnya kita sama mahasiswa gitu, jadi harus saling Kita harus menyemangati. saling mensupport. Semangat, Support. support. Oke, kalau gitu kita Kita- sampai jumpa di Mancast episode selanjutnya. Dadah semua. Dadah.